Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita di bab selanjutnya, bab 4, yaitu tentang integral tentu. Di sini kita akan membahas tentang integral tentu ya. Sebelum ke integral tentu, kita mengenal dulu tentang luas daerah. Nah, luas daerah. Perhatikan, ini ada gambar persegi panjang. Persegi panjang ini mempunyai luas A sama dengan L kali W, panjang kali lebar. Ini ada sebuah jajar genjang dengan panjang sisinya adalah B dan tingginya jajar genjang adalah H. Salah satu sisi ini kita potong, lalu kita tempelkan ke sebelah sini, maka bangun ini akan berbentuk persegi panjang. Sehingga luas jajar genjang ini bisa kita dekati dengan menggunakan luas persegi panjang. Karena yang potongan ini taruh di sini persis jadi jajar genjang ya. Jadi persegi panjang ya. Jadi kalau luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar, berarti ini juga gitu. Panjangnya kali lebarnya ini. Dan lebarnya untuk persegi panjang ini adalah tingginya jajar genjang. Jadi luas jajar genjang adalah alas, panjangnya sebelah ini sebagai alas, kita sebut sebagai alas, dan yang ini kita sebut sebagai tinggi. Jadi alas kali tinggi. Atau di sini B kali, kalau ini B, ini H, maka B kali H. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini mempunyai alas B dan tingginya adalah H. Kemudian ditarik garis yang sejajar dengan garis B ini dan panjangnya juga sama. Inilah garisnya. Terus ditarik garis yang sejajar dengan sisi sebelah kiri ini dan panjangnya sama ini. Lalu terbentuklah sebuah bangun jajar genjang. Dan ini adalah separohnya. Segitiga ini adalah separohnya dari jajar genjang. Segitiga yang ini dengan segitiga ini adalah kongruen. Tahu kita ide ini kongruen karena ini sudut yang sebelah sini sama dengan sudut sebelah sini, sudut dalam berseberangan, sudut ini juga sama dengan sudut ini, sudut dalam berseberangan, dan sisi ini ya, sisi untuk segitiga yang bawah sama dengan panjang sisi yang untuk yang segitiga atas. Jadi kedua segitiga ini adalah kongruen ya, sama dan sebangun. Dan ini adalah berbentuk jajar genjang. Jadi kalau gitu untuk mencari luas segitiga ini, kalau gitu ya separuhnya dari luas jajar genjang, gitu kan? Nah, kalau luas jajar genjang tadi adalah alas kali tinggi, di mana alasnya ini sebagai alasnya adalah B dan tingginya H, maka berarti kita bagi 2. B kali H dibagi 2, setengah alas kali tinggi ya. Luas segitiga, setengah kali B kali H. Alasnya B, tingginya H. Terus untuk mencari poligon kayak gini, maka kita bisa dekati dengan kita jumlahkan luas per apa ini? Di sini gambarnya kayak segitiga ya, berarti A1 tambah A2 tambah A3 sampai dan seterusnya. Terus kalau bentuknya lingkaran, gimana mencari luas lingkaran? Mencari luas lingkaran ini bisa kita dekati dengan membentuk sebuah bangun datar poligon di dalamnya. Kalau ini P1 berbentuk persegi persegi ya. Berbentuk persegi. Tapi kalau dia ini persegi atau segi 4, ini kan masih banyak ruang-ruang sisa yang nggak terhitung. Kalau kita mendekati luas lingkaran ini dengan luas persegi, maka masih ada ruang-ruang sisa. Lalu kalau kita perbanyak poligonnya, sisi n-nya, poligon dengan n-nya atau sisinya lebih banyak, bagaimanakah? Jadinya seperti ini. Dia akan semakin menyempit. Jadi lebih mendekati luas lingkaran yang sebenarnya. Jadi kita bisa mendekati luas lingkaran ini dengan menggunakan luas poligon ini. Cari luas masing-masing. Kalau kita bentuk segitiga kayak gini kan bisa dicari kan, dan tinggal ada berapa banyak poligonnya gitu.
semakin banyak lagi ya, semakin banyak lagi sisi-sisi poligonnya, n-nya menuju tak hingga, maka akan luas lingkaran yang didekati dengan luas poligon ini akan semakin mendekati yang sesungguhnya, luas yang sesungguhnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa luas dari lingkaran ini sama dengan luas dari poligon untuk n mendekati tak hingga. Jadi semakin n-nya atau sisinya ini semakin poligon sisi n ya, n-nya dengan menuju tak hingga semakin banyak sekali, maka luas lingkaran ini bisa didekati dengan luas poligon ya. Itu cara mencari luas dengan menggunakan pendekatan. Sekarang ke notasi sigma. Notasi sigma ini akan kita gunakan untuk menghitung luas dan menggunakan pendekatan poligon tadi ya. Jadi sebelum menghitung luas yang menggunakan pendekatan poligon itu ya kita belajar notasi sigma dulu. Di sini ada 1 kuadrat sama tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya tambah 100 kuadrat ya. Dan ada A1 tambah A2 A tambah A3 dan seterusnya tambah AN. Maka kita dapat menuliskan bentuk-bentuk ini ke dalam notasi sigma. Di sini ini adalah untuk yang pertama adalah penjumlahan dari 1 kuadrat sampai 100 kuadrat. Maka bisa kita tulis sigma I kuadrat. I-nya yang berjalan dari 1 sampai 100. Kemudian yang bawah ini adalah penjumlahan A1, A2 sampai AN. Itu penjumlahan bilangan A dengan A-nya berjalan dari 1 sampai N. Ya. Penjumlahan bilangan AI dengan I-nya berjalan dari 1 sampai N. Maka bisa ditulis dengan sigma AI, I-nya 1 sampai N. Itu tentang notasi sigma. Terus ini, kalau ada tulisan sigma AI BI dengan I-nya jalan dari 2 sampai 4, bisa kita tulis A2, B2, tambah A3, B3, tambah A4, B4. Gitu ya. Kalau ada notasi sigma seperti ini, sigma 1 per J dengan J-nya berjalan dari 1 sampai N, maka bisa kita tulis 1 per 1, tambah 1 per 2, tambah 1 per 3, dan seterusnya tambah 1 per N, karena J-nya sampainya polnya N, yang berjalan J-nya. Ya, sigma itu penjumlahan. Lalu, kalau ada seperti ini, sigma K per, ini kurang per ya, K per K kuadrat per 1. K-nya berjalan dari 1 sampai 4, maka bisa kita tulis ini 1 per 1 kuadrat tambah 1, tambah 2 per 2 kuadrat tambah 2, tambah 1, dan seterusnya. Misalnya kita punya sigma C, ya sigma C, I-nya dari 1 sampai N, berarti C-nya ada sebanyak N. Bisa kita tulis C tambah C tambah C tambah C tambah C sebanyak N. Maka ini bisa kita tulis rumusnya adalah N kali C. Ya, ini C-nya sebanyak N, berarti ini sama dengan NC, gitu ya. Nah, ini sigma C, I-nya dari 1 sampai N sama dengan NC. Contoh, sigma 2, I-nya dari 1 sampai 5, jadinya yaitu 5 kali 2, itu 10. Sigma ini hasilnya adalah min 400. Teorema A yaitu bahwa sigma ini merupakan operator linier. Jadi, jika C konstan, maka berlaku ini. Sigma CAI, I-nya dari 1 sampai N sama dengan C, karena C-nya konstan, boleh keluar dari sigma AI kali C, ya, I-nya dari 1 sampai N. Sigma AI tambah BI sama dengan sigma AI tambah sigma BI. Sigma AI kurangi BI sama dengan sigma AI min BI. Contoh 1, misalnya sigma AI I-nya berjalan dari 1 sampai 100 sama dengan 60, sigma BI-nya I-nya dari 1 sampai 100 sama dengan 11, hitunglah sigma ini. Pasti bisa mengerjakan ya, karena sigma merupakan operator linier, maka berlaku ini bisa kita
jabarkan ya, sigma 2AI dikurangi sigma 3BI tambah sigma 4. Nah, yang ini adalah sigma AI-nya sudah diketahui yaitu 60, tinggal 2 dikali 60. Sigma BI-nya, I-nya dari 1 sampai 100 sudah diketahui yaitu 11, menjadi 3 kali 11. Sigma ini sesuai dengan sigma rumus yang tadi, sigma NC. Sigma C, I-nya dari 1 sampai N, jadinya NC tadi rumus yang tadi ya. Jadinya ini 100 dikali 4. Kita hitung jadi 487. Kemudian contoh 2. Contoh 2, tunjukkan bahwa sigma AI plus 1 min sigma AI, I-nya jalan dari 1 sampai N sama dengan sigma sama dengan AN plus 1 min A1. Nah, solusinya untuk yang soal A ini, kita tuliskan sigma AI plus 1 min AI, yaitu I-nya kita ganti 1 dulu, berarti A2 min A1 ini. Ditambah, sekarang I-nya 2, berarti A3 min A2 ini. Dan seterusnya, A4 min A3, tambah A5 min A4, dan seterusnya sampai tambah AN plus 1 min AN. Karena I-nya sampai N, berarti N plus 1 min AN. Terus ini A2, ini ada min A2, A2 min A2 0. Terus ini min A1. Terus ini A3 min A3 0. Ini ada A4, sini ada A4 min ini A5 min A4 ya, berarti A4-nya dikurangi 0. Terus ini plus yang terakhir ini ya, min AN plus AN plus 1. Jadinya seperti ini ya. Terus ini saling menghilangkan, ini saling menghilangkan. Terus tinggal ini ya, min A1 plus AN plus 1. Jadinya sama dengan AN plus 1 min A1. Jadi yang pertama terbukti. Yang kedua, coba kalian kerjakan sesuai dengan seperti di contoh A. Oke. Terus ini ada rumus yang sebenarnya bisa dibuktikan dengan induksi matematika ya. Tapi di sini saya tidak akan membuktikan ya. Kita langsung pakai rumus ini. Bahwa sigma I-nya dari 1 sampai N bisa kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah N. Itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Sigma I kuadrat, jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai tambah N kuadrat. Rumusnya adalah ini. I pangkat 3, I pangkat 4 seperti ini ya. Rumus ini nanti akan kita pakai. Yang berikutnya, ini saya kira bisa dipelajari sendiri ya. Ini tidak susah untuk mendapatkan sampai seperti ini. Bisa ya, nggak perlu saya terangkan. Atau mau terangkan? Oke lah, kita terangkan ya, bentar ya. Sigma C plus 2 kali C min 5. C-nya dari 1 sampai N. Hasilnya adalah, ini bisa kita kalikan menjadi C kuadrat min 3C min 10. Ya, karena sigma merupakan operator linear, maka menjadi seperti ini. Sigma C kuadrat, C-nya dari 1 sampai N, dikurangi 3 kali sigma C, dikurangi sigma 10. Kemudian sigma C kuadrat berarti kita gunakan rumus yang ini tadi. Sigma I kuadrat, I-nya dari 1 sampai N. Rumusnya adalah ini ya. Maka rumusnya menjadi ini. Sigma C, 3 kali sigma C, C-nya dari 1 sampai N berarti 3 kali. Kayak rumus yang ini tadi, berarti sigma I. Rumusnya ini. N kali N plus 1 per 2. Ini. Min sigma 10, berarti 10N ya. Tadi rumusnya NC tadi. Terus setelah itu disederhanakan menjadi seperti ini, hasilnya terakhir adalah seperti ini. Oke. Yang berikutnya, nih sudah kayak diaplikasikan. Berapa banyak orange yang ada pada piramida tersebut? Lihat gambar ini ya. Ini ada jeruk yang ditata berbentuk piramida.
Maka kalau kita perhatikan paling atas adalah 1, bawahnya adalah 4, bawahnya lagi adalah 3 kali 3 ya 9, dan seterusnya. Akhirnya ini berarti membentuk bilangan kuadrat tiap lapisnya. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus yang sigma I kuadrat tadi. Rumusnya yaitu n-1 kali n. Mana tadi rumusnya? Ini n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Dengan n-nya adalah sebanyak 7. Ini ada 7 lapis ya, berarti n-nya 7. Berarti jadinya ini, ketemunya 140. Terus, nah, kita akan menggunakan menghitung luas. Kita akan menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan poligon. Ini ada suatu kurva Y sama dengan X kuadrat. X-nya dari 0 sampai 2. Dan ini tarik garis untuk membatasinya. Maka pertanyaannya, berapakah luas daerah di bawah kurva ini yang berwarna biru ini, yang kita kasih nama R? Kalau misalnya kita partisi atau dibagi-bagi, ini dipartisi sebanyak n, maka misalnya ini dibuat poligon ini loh ya, dipartisi banyak n, maka delta ini ada antar partisi, ini ada delta x. Delta x-nya berarti ini kan panjangnya 2, berarti 2 dibagi dengan n. Nah, lihat contohnya aja dulu. Nah, ini langsung ya. Langsung ke sini aja. Ini ada seperti soal yang tadi, ini ada kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian jaraknya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 kayak ini tadi. Nah, di partisinya tuh sudah bentuk seperti ini. Ini pempartisinya. Mempartisinya seperti ini ya. Ini. Jadi luas di bawah kurva ini didekati dengan menggunakan balok-balok ini. Luas balok-balok ini nanti dijumlahin ya. Semakin banyak baloknya, artinya kan ruang-ruang sisa ini kan semakin kecil, artinya semakin mendekati luas yang sebenarnya kan, kalau jumlah luas balok tadi dijumlahin. Nah, ini dimulai dari x0, ini ada x1, x2, x3, x4 dan seterusnya sampai ini ada xn-1 sampai xn ya. Ini sampai dari x0 sampai xn. X0-nya tadi di soal tadi ini adalah 0. X0-nya adalah 0 dan xn-nya adalah 2. Dari 0 sampai 2. X0-nya 0, xn-nya 2. Sehingga delta x-nya, delta x itu ini. Ini sampai sini, ini sampai ini ya. X1 sampai x2, x2 sampai x3 itu delta x. Delta x-nya berarti 2 dibagi dengan n, ya kan? Karena dipartisi sebanyak n. Terus berarti x1, panjangnya x1 kan sekian ini, yaitu delta x kan. Delta x-nya tadi adalah 2 dibagi dengan n, tadi delta x-nya. X2, berapa panjangnya x2? X2 ini berarti kan 2 kali delta x. 2 kali delta x, jadi 2 dikali delta x-nya adalah 2 per n, jadi 4 per n. Dan seterusnya. Kalau sampai xi, karena ini x2, ini xi ya, berarti i kali delta x. I dikali delta x-nya adalah 2 per n, menjadi i kali 2 per n, yaitu 2i per n. Gitu kan? Nah, ini tadi fx-nya kan x kuadrat, berarti fxi-nya kan xi kuadrat. Dengan xi-nya adalah 2i per n. Maka xi-nya ini kita ganti 2i per n dikuadratkan. Ini xi-nya itu 4i kuadrat per n kuadrat. Lalu kita mau mencari luas di bawah kurva ini. Berarti kan luas-luas poligon ini kita jumlahin toh. Gitu. Ini menggunakan pendekatan balok atau persegi panjang atau poligon dalam ya. Ini menggunakan poligon dalam karena di dalam kurva nanti ada yang poligon luar. Artinya di luar kurva. Ini pendekatannya poligon dalam. Perhatikan luas di bawah kurva ini yang didekati dengan poligon-poligon ini. Ini
merupakan balok yang pertama, balok kedua, balok ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Balok pertama ini kan, balok kan rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya ini dan lebarnya dia tidak kemana-mana, ya kan? Garis sini kan, jadi panjangnya ini adalah delta X dan lebarnya kan ini, berarti ya fx0 kan, dia kan di sini lebarnya, panjangnya ini, lebarnya kan persis pada garis ini, berarti kan fx0 ya, fx0 kan ini ya, berarti fx0 kali delta x. Balok kedua panjangnya adalah ini, yaitu delta x, dan lebarnya kan ini kan, ini apa, ini adalah fx1, maka balok kedua rumusnya adalah fx1 delta x. Balok pertama tadi fx0 delta x. Balok ketiga kan ini balok ketiga, panjangnya ini adalah delta x, terus ini lebarnya yang ini ya, ini adalah fx2, berarti fx2 delta x, dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah panjangnya, misalkan ini delta x dan lebarnya yang sebelah sini ya, sebelah sini adalah fx-1, maka fx-1 delta x. Ini balok yang terakhir, jadi sampai fx-1 delta x, diawali dari fx0. Terus ini adalah luas balok-balok di bawah kurva ini yang digunakan untuk mendekati luasan dari kurva ini, luas di bawah kurva. Ini bisa kita sederhanakan jadi fx0 tambah fx1 tambah fx2 dan seterusnya sampai tambah fxn-1 dikali delta x, gitu ya. Jadi bisa kita tulis sigma, karena ini penjumlahan berarti sigma fxi, i-nya berjalan dari 0 sampai n-1, ya, sampai n-1, x-nya dari i-nya dari 0 sampai n-1, i-nya sigma fxi delta x-nya. Delta x-nya nggak ada kaitannya dengan i, berarti boleh keluar dari sigma. Jadi ini saya taruh di luar sigma. Terus sama dengan sigma delta x dikali, bisa saya tulis sigma fxi, i-nya dari 1 sampai n-1 ya, karena fx0-nya kan 0. fx0-nya kan 0 karena x-nya 0, x0-nya adalah 0, maka fx0 kan 0 kan x kuadrat. 0 kuadrat kan 0, maka fx0-nya adalah 0. Berarti sini adalah 0. Berarti 0 dikali delta x kan 0. Berarti sama aja dimulai dari ini kan, fx1 delta x sampai fn-1 delta x. Jadi bisa saya tulis sigma fxi, tapi i-nya bukan lagi dari 0, tapi dari 1 sampai n-1. Boleh kan? Ya. Terus yang berikutnya ini delta x-nya tadi adalah 2/n, maka ini jadi 2/n sigma fxi. Sigma fxi kan x, karena fx-nya e kuadrat, maka fxi /i kuadrat. Ini ya. Terus xi-nya tadi sudah kita dapatkan rumusnya xi-nya. Xi-nya adalah 2i/n, maka ini menjadi 2i/n dikuadratkan. 2i/n dikuadratkan adalah 4i kuadrat per n kuadrat. Ya. Sama dengan 2/n, ya ini tadi. Lalu yang nggak ada kaitannya dengan i boleh keluar dari sigma, yaitu 4/n kuadrat, keluarin dari sigma menjadi 2/n kali 4/n kuadrat sigma i kuadrat. I-nya dari 1 sampai n-1. Nah, sekarang rumus yang tadi, rumus yang sigma tadi kita bisa gunakan. Rumus yang ini ya. Rumus yang, nah ini sigma ini jadinya sigma i kuadrat, ini rumusnya kita pakai.
Jadi menurut rumus yang tadi adalah karena n dikali n plus 1. Nah, karena n-nya ini adalah n-1, maka jadi n-1 dikali, ini kan harusnya n plus 1 ya, karena n-nya adalah n-1, maka kita tulis n-1 plus 1 dikali 2n plus 1, berarti ini 2 kali n-1 plus 1. Setelah itu ini dihitung jadi yang ada angkanya kita tulis kumpulin jadi 1, jadi 8 per 6, n pangkat 3-nya pindah ke sini ya, menjadi yang atas n-1 dikali n dikali 2n-1, menjadinya seperti ini. Terus 2n pangkat 3 per n pangkat 3 adalah 2, ini per ini adalah 3 per n per n pangkat 3 adalah 1 per n kuadrat. Nah, karena rumus semakin banyak poligonnya, maka luas yang didekati dengan menggunakan balok-balok ini pasti akan mendekati luas di bawah kurva yang sebenarnya kan. Jadi sebagainya balok-baloknya, maka luas bawah kurva ini akan mendekati luas yang sebenarnya. Berarti kita perlu limitkan n-nya menuju tak hingga. Maka rumus luas AR-nya, ini n-nya nggak usah, AR aja sama dengan limit ARN untuk n menuju tak hingga. Yaitu, ini kita limitkan, ini 4 per 3 keluar dari limit konstan adalah 2 sendiri, limit 3 per n untuk n menuju tak hingga adalah 0, ini adalah juga 0. Jadinya 4 dikali 2 per 3, yaitu 8 per 3, itu hasilnya. Contoh berikutnya, nah tadi menggunakan poligon dalam, sekarang kita gunakan poligon luar ya. Soalnya ini Y sama dengan 1/4 T pangkat YT ya, FT ya. Y sama dengan FT sama dengan 1/4 T pangkat 3 per 1. Ini grafiknya. Batasnya adalah X-nya dari 0 sampai 3. Kemudian ini dipartisi sebanyak N. Terus yang digunakan adalah poligon luar. Berarti ini partisinya, ini T0-nya sama dengan 0, T1, T2, T3 dan seterusnya sampai Tn-1 sampai Tn. Tn-nya adalah 3. Dibuat poligon luar ya, seperti ini poligon pertama, 2, ketiga dan seterusnya. Sekarang berapakah luasnya? Ini kalau n-nya partisinya cukup lebar, alias n-nya sedikit, pasti luas di bawah kurva akan kurang dari luas poligon ini ya. Tapi kalau n-nya semakin banyak, pasti akan sama. Ini mepet-mepet banget. Artinya ini yang di atas itu nggak ada. Kalau n-nya semakin banyak, gitu ya. Ini T0 sama dengan 0, kemudian xn-nya 3, sehingga delta T-nya, ini bukan xn ya, mestinya Tn ya. T0 sama dengan 0, Tn-nya sama dengan 3, sehingga delta T-nya adalah 3 per n. T1 sama dengan T1 ini sama dengan panjangnya ini ya, delta T. Delta T-nya tadi adalah 3 per n, karena ini panjangnya 3 dibagi n. T2 ini yaitu 2 delta T, yaitu 2 kali 3 per n, 6 per n. Sehingga TI sama dengan I delta T, yaitu I kali 3 per n sama dengan 3I per n. Sehingga FTI yaitu 1/4 TI pangkat 3 per 1 sama dengan 1/3 TI-nya adalah 3I per n pangkat dengan 3 per 1, yaitu 27 I pangkat 3 per 4N pangkat 3 per 1. Ini FTI-nya. Lalu ARN-nya, sekarang kita cari, perhatikan, mencari luasnya.
luas bawah kurvanya. Luas yang pertama kan ini ya. Ini berarti karena bentuknya balok, berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya adalah, misalnya ini sebagai panjang, yaitu delta X, delta T, lebarnya yang ini. Untuk balok pertama, lebar yang ini berarti FT1. Ya kan, ini loh. Tuh. Ya, berarti lebarnya ini. FT1 kali panjangnya ini, lebarnya FT1. Untuk balok kedua, panjangnya ini delta X, delta T, dan tingginya kan yang ini kan, bukan yang ini, bukan yang pojok ini, bukan, tapi pojok yang pas pada garis ini. Ini adalah FT2, berarti delta X FT2. Balok ketiga, berarti ini delta X kali tingginya adalah yang ini, pas di titik, pas di kurva ini loh, berarti FT3, dan seterusnya, sampai yang terakhir, ini adalah delta X kali tingginya adalah yang ini adalah FTN, berarti kalau ditulis ini ARN sama dengan FT1 delta T tambah FT2 delta T sampai FTN delta T ya. Beda dengan yang tadi poligon dalam ya, poligon dalam sampai FTN-1 tadi. Ini kalau ditulis FT1 tambah FT2 tambah FTN delta T, jadi menjadi delta T kali sigma FTI, I-nya dari 0 sampai N. Kemudian delta T-nya adalah 3/N, kemudian FTI-nya adalah FTI-nya ini tadi 27I pangkat 3 per 4N pangkat 3 per 1. Sama dengan 3/N yang nggak ada I-nya dikeluarin dari sigma, boleh ya, 3/N dikali 27 per 4N pangkat 3 sigma I pangkat 3 ditambah 3/N dikali sigma 1 ya. 3N dikali ini ditambah 3N kali 1 ya, ini distributif. 3N kali ini sigma, maaf 3/N dikali sigma 1. Karena sigma itu operator linear ya ini. Jadinya ini tambah ini. Oke, terus selanjutnya ini 3 kali 27 adalah 81, N kali 4, N pangkat 3, 4, N pangkat 3. Sigma I pangkat 3 rumusnya adalah ini. Kemudian sigma 1, I-nya dari 1 sampai N adalah N sendiri, jadi 3/N dikali N. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian ini dilimitkan, mencari AR-nya adalah yang dilimitkan. Untuk N menuju tak hingga, ini dapatkan 1, ini 0, 0. Berarti 81/16 dikali 1 ditambah 3. Didapatkan 81/16 ditambah 3, yaitu 129/16. AR, ya, ini kok AS sih? ARN, ini harusnya AR ya. Oke, selesai sampai di sini.